Mumu di Fun Fact Wow. Masa sih? Ya. Mumu akan menyampaikan fakta-fakta unik yang terjadi di Indonesia. Fakta yang pertama, ada Ponco Sutiem atau lebih dikenal dengan Mbah Poncol. Beliau ini merupakan warga Dusun Batusari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Beliau ikut berperan dalam film yang berjudul Ziarah. Film ini diperankan oleh orang-orang yang pernah mengalami masa perang, termasuk Mbah Ponco Sutiem ini. Walaupun sama sekali tidak memiliki kemampuan akting, namun Mbah Ponco masuk dalam nominasi ASEAN International Film Festival and Award 2017 sebagai aktris terbaik. Berikan tepuk tangan. Keren sekali ya Mbah Ponco ini. Lalu kita lanjut ke fakta yang kedua. Fakta ini datang dari Rebecca Sherrock atau yang biasa dipanggil Becky. Beliau ini mampu mengingat detail setiap kejadian dalam hidupnya, termasuk kejadian di masa kecilnya. Dia ini mengidap kondisi langka yaitu Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. Ulang lagi? Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. Di mana ini pengidap kondisi ini memang hanya dimiliki 60-80 orang di dunia. Wow. Dan ia akan terus mengingat kejadian detail setiap peristiwa yang seperti baru saja terjadi atau tidak sama sekali dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kalau kejadian yang nggak terjadi sama sekali, dia inget nggak? Ya enggak dong, kan belum pernah terjadi. Ya kali aja. Dia Itu dari lahir bisa ingat. Ya, kan? nanti Dari janin, pokoknya dia dari semua. lahir, dia ingat emang ada kejadian seperti Tapi itu. besok-besok tolong kasih kita berita orang yang bisa mengingat kejadian yang nggak terjadi ya. Ya nggak bisa dong, Teh. Itu lebih fun. peramal Tadi kan dong. katanya fun fact wow. Oh, iya. Fun fact wow tuh yang kayak begitu. Oke, Nggak apa-apa, nanti silakan akan saya dilanjutkan. riset ya Nggak apa-apa. setelahnya, oke. Ya, silakan. Selain satu ini ada fun fact yang lebih seru lagi. Oke, janji ya, seru ya. Janji yang ini akan Oke. lebih seru karena walaupun tidak memiliki paras bule, namun nyatanya anak komedian Bedu berparas seperti bule. Kita bisa lihat ini fotonya. Bedu itu yang mana ya? Kan banyak banget komedian. Bedu itu yang mana? Bedu itu yang dia mirip profesor, enggak, pokoknya Bedu ada, Teh. Yang mana? Ada. Tampaknya nggak kayak begini. Enggak kayak gini, tapi ini anaknya, Teh. Bener ini bukan anak tetangganya. Ih, Tete penasaran kan Bedu seperti apa? Masa kalau bapaknya nggak kayak begini, anaknya begini? Dari mana itu? Ini dia, ini adalah sebuah keajaiban dunia. Ini keajaiban dunia. Ini adalah sebuah Anak-anaknya keajaiban Bedu dunia. ini. Iya. Kita wawancara anak-anaknya. Boleh, enggak, kita akan wawancara bapaknya. Kenapa bisa seperti ini anaknya? Bapaknya takutnya ngibul nanti. enggak. Anak-anak Makanya kita- lebih polos dong, Makanya kita Bu. telusuri lagi. Ntar Oke. minggu depan mungkin setelah anaknya 13 tahun baru kita undang ke sini ya. Oh, Teh. masih kecil sekarang. Masih kecil oh, baiklah, sekarang. baiklah. Tapi kita undang dulu bapaknya ya. Ini Oke. dia, ada Bedu di sini. Oh, Bedu yang ini. Iya dong. Aku kira Bedu yang kayak kalau mau maghrib buka puasa. Nah, beduk, itu beduk. beduk. Oh iya iya iya. Apa Bedu, kabar, Bedu, Sarah? Bedu, Bedu. Halo Kak Bedu. Hai, Mu. Ini teman Aja. satu kampus dulu. Oh, pernah satu kampus? Iya, dulu. Wih. Oh, wow, luar biasa, Mu. Iya. Oh, ya, party bareng, Mu. Enggak dulu. Bukan, kampus kuliah. Dulu kita di mana Ada sih? dosen nggak? Ada dosen nggak? Oh, nggak ada. Bolos yuk. Ya, Iya. gitu. Oh. Dulu waktu kita kuliah di Harvard ya? Kak Iya, Bedu, yang ya? kue ulang tahun itu kan. Itu kue coklat ya, beda lagi Beda ya. lagi. Dia endorse ya. Ngomongin Oke. apa? Oh, itu tadi anak-anaknya. Yes, that my kids. Oh, there That you. was my kid, ya. Oh, wow, that's Oh, your iya. kids. Why the face is so bule and you are so pakde? Itu bule, ini pakde. Pakde. Yeah, because they come from my wife. Your wife is bule. Not really. Daerah. Turunan. Turun. Oh, ada turunannya. Tanjakan dikit. Muter balik nggak? Iya, putar balik kalau ada polisi jangan dulu. Tapi aku yakin kalau misalnya kita lihat nanti anaknya ketemu langsung pasti ada apanya yang mirip ayahnya gitu ya. Iya. Ada nggak atau nggak ada? Katanya sih ada yang bilang matanya, terus ada yang bilang kelakuannya. Oh, kelakuannya. Iya. Oh, kalau dari kelakuan nggak terlalu bisa ini ya bisa disetting kalau kelakuan ya. Jadi kalau kemana-mana sering ketemu orang terus orang-orang suka bilang gini, masa sih ini bapaknya? Iya. Bener suka gitu. Oh, dari mamahnya Dari ini si mamahnya. wajahnya Iya. semuanya. Nggak buang itu, nggak buang. Perasaan kamu gimana pas anak-anak lahir nggak ada sedikit pun mirip wajahmu. Apakah Saya ada melamun di kloset. langsung melamun dari keluar ide apa? Ide, wah
aku akan tes DNA. Enggak dong, Enggak, enggak perlu tes Enggak, DNA iya. kayaknya. Mahal juga sekarang tes Tapi DNA. terus kalau jalan-jalan orang-orang pada komentar gitu dong. Iya. Kesel nggak? Ya ampun akrab banget, pembantu sama majikannya, anak majikan. Kok deket banget hubungannya Iya, gitu ya. hubungannya gitu. Tapi kamu nggak marah dong kalau orang komentar bahwa kok nggak mirip bapaknya gitu? Tersinggung nggak? Enggak. Saya terbiasa ketika saya disalahkan oleh sudut pandang lain, Iya. saya membiasakan biar waktu yang menjawab semua itu. Asik. Ini bapak siapa ya Pak? Ya bapak, Saya bapak Pak- Bedu atau bapak yang Mario lagi- Tengsin. Oke. Tapi apa itu mungkin karena katanya aku dengar ini gosip dari tetangga. Waktu sang istri hamil anak pertama, nggak tahu mungkin yang kedua juga, sempet nggak suka banget sama aroma tubuhnya Bedu. Jadi istrinya pengen Bedu jauh-jauh, makanya pas lahir Bener. mungkin anaknya sungguh mirip istrinya aja. Itu bener nggak? Iya, karena dulu kan aroma badan aku kan aroma terapi kan. Orang Iya. rapi. Enak dong. Sekarang aroma naon? Oke, tapi itu bener ya. Kalau dijauhin ke istri gitu, gimana sih rasanya? Iya, jadi dia tuh nggak mau deket-deket. Katanya sih mitos orang tua zaman dulu katanya kalau kita benci sama seseorang nanti anaknya bakal mirip sama seseorang gitu. Iya. Aku bersyukur yes. Mirip. Ternyata Enggak. mematahkan mitos, Mitos itu itu ya. ternyata nggak berlaku. Udah umur berapa sih anak-anak sekarang? Sekarang yang pertama Abrar 6 tahun. Abra 6 tahun. Devan 5 tahun. Beda 5 2 tahun tahun. sama aku berarti. Apanya? 2 tahun. Enggak, kalau gue bilang enggak beda 2 tahun, beda 2 senti. Iya, pasti Iya bener, gitu-gitu tinggi ya. anak aku sekarang 6 tahun. Berarti pertanyaan mereka sudah, anak-anak sekarang kan pertanyaannya, Kritis-kritis. ya. Pernah ada pertanyaan yang paling bikin kamu bingung di saat ditanya, jawabnya gimana? Pernah ada dari Abrar mungkin atau dari? Iya, dia tanya kan aku suruh supaya aku mengajarkan anak-anakku untuk berdoa, Iya. meminta sesuatu kepada Allah, pada Oke. Tuhan gitu. Ya ntar kalau kita minta uang, minta mobil, minta sebuah aja sama Allah, ntar mobilnya datang turun di sini. Nah, itu aku susah jawabnya tuh. Bagaimana asal datangnya mobil Iya, itu? gimana datangnya? Ya Terus kamu berdoa jawabnya dulu, gimana? nanti Allah kirimkan kerjaan yang baik buat ayah, terus ayah bisa punya uang, bisa beli mobil. Nah itu dari doa yang kamu Oh, itu. hajatkan. Terus dia bilang gini nggak, panjang banget ayah gitu, doanya masih. Kok terus Allah kesini nggak? Gitu dia Oh, nanya dia sama- gitu. Aduh, gimana cara Dia menjelaskan? Karena kan anak-anak kan, kita harus Iya. menjelaskan dengan Iya, hati-hati juga. Iya, nggak bisa, kita nggak bisa ngibul ya. Iya. Coba aku pengen tahu seberapa. Cerdasnya Kak Oh, Bedu. cerdas kata-katanya, Iya, sorry, aku cerdas. tadi bingung kata-katanya. Enggak, Aku biasa seberapa menggunakan kata intelijensi. seberapa ya, bijaknya, bijak. seberapa bijaknya Pak Bedu ini menjawab pertanyaan dari anak-anaknya. Sudah kami rekam beberapa pertanyaan dari anak-anak, Anak-anak tapi saya? anak-anak Bukan. orang Oh, lain, anak-anak orang. tetangga ya. Tapi mungkin bisa aja anak-anakmu yang bertanya. Siap-siap ya. Ini duduknya boleh nyender loh, nggak boleh nggak Maju usah banget, diinjak. Aku takut Bapak. jatuh apa Iya. gimana nanti. Ah, enggak. Ada bisul. Kayaknya mahalan kursinya sama saya. Enggak, silakan. Nanti aku bawa pulang aja abis ini, no problem. Enak. Ini kalau mau dibawa pulang boleh. ini. Wah, Penonsuhan loh. boleh Oke, ikut ntar ya. pertanyaan yang pertama, Iya. silakan. Kenapa sih Pak kita harus pakai baju? Oke. Kenapa kucing, ikan, sama semut nggak pakai baju? Nah, Boleh nggak mereka pakai baju? semut pakai baju, boleh nggak? Gak ada masalah mereka pakai baju. Ya. Masalahnya kan mereka harus dipakein bajunya. Mereka nggak bisa pakai sendiri kan. Oh, I see. Iya, iya, iya. Terus kenapa kita pakai baju? Kenapa kita pakai baju? Iya, betul. Karena untuk supaya satu untuk segi kesehatan supaya kita nggak kena penyakit, Iya. nggak mudah terserang oleh virus yang menempel ke badan kita. Tapi ikan kan nggak kena penyakit juga kan? Nggak pakai Kan dia baju. udah kelindungan sama air, dia udah di air. Oh, kalau semut? Hah? Semut? Semut nggak pakai baju? Iya. Ya karena sebenarnya semut itu bersahabat dengan bakteri-bakteri. Oh, dia berteman. Oh, deket ya. Benar, pinter ya. Jadi baju itu untuk melindungi Iya. kita dari bakteri-bakteri Bakteri-bakteri dan nakal ya, penyakit-penyakit nakal. yang bikin kita sakit. Betul. Luar biasa. Nggak percuma loh dia keluar jenggot. Memang lebih bijak. Oke, pertanyaan berikutnya. Boleh ya? Kita dengarkan. Ada 70 pertanyaan. Allahu Akbar. Iya. Silakan. Peri itu siapa sih Pak? Kenapa bisa terbang? Kenapa kita nggak bisa terbang? Peri itu siapa, Peri? Peri itu pertamanya doang ya lah. Sakit, peri itu sakit. Itu peri. Itu peri. Oke, Iya. Peri. Saya akan menjawab. Peri. Saya akan menjawab itu adalah sebuah cerita fiksi, Iya. dongeng. Iya. Ya sebenarnya itu menyimbolkan bahwa ada sosok baik hati yang sebenarnya ketika kamu disakitin, ketika kamu dizolimin, bakal ada orang-orang baik yang datang untuk memberikan support dan semangat kepada kamu. Oh, terus kenapa peri bisa terbang? Iya. Nggak pakai capung. Berarti Ya, sebenarnya capung kalau- bisa membantu kita Ya juga. sebenarnya kalau dia punya motor dia bakal naik motor tuh. Fer. Tapi kan, oh iya. Bener. Karena punya sayap teh. Iya. Nggak bisa DP motor Nggak bisa berarti. DP Oke, ada motor. ada pertanyaan lagi. Gila nih. Luar biasa Udah loh mulai pertanyaan bingung. jawabannya. Oke. Mau jangan main Silakan. lontong gini. Pak, kalau malam hari mataharinya pergi kemana sih? Ah? Kalau malam hari mataharinya pergi kemana? Kalau malam hari matahari pergi kemana? Sebenarnya matahari itu nggak pergi kemana-mana. Iya. Kita saja yang menghilang dari pandangan matahari.
Jadi matahari itu sebenarnya dia diam di tempat. Hanya kita yang berpindah tempat, berputar, sehingga kita menghilang dari pandangan matahari. Ayah tahu, ayah kemarin ngomong sama matahari. Dia nyariin Iya. kita. Enggak, ayah udah bilang matahari jangan cariin aku lagi ya, please. Ayah temenan sama matahari. Iya, kok tahu kita Iya. yang menghilang dari Deket sama matahari matahari. pernah komplain. Enggak, matahari nggak pernah komplain. Iya, matahari itu kan sebenarnya dia makhluk hidup juga ya. Dia hidup. Hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia memancarkan energi-energi, cahaya-cahaya, jilatan-jilatan api yang sebenarnya itu adalah... Ayah nggak ada api. Karena ayah bukan kompor! Ayah emosi. Ayahnya emosi. Untuk meredam emosi ayah, alangkah baiknya kita dengarkan satu pertanyaan lagi. Ya, untuk meredam Iya, iya, emosi. iya. Ayah semangat Silakan. ya. Ayah semangat ya, ayah. Iya. Bangkit, ayah bangkit. Pertanyaannya berkembang. Oke. Bulan kok ikutin kita terus sih, Pak? Iya. Dia tuh ikut jalan kemana kita pergi ya? Benar. Ngeri, Pak. Itu bulan apa maling? Kita diikutin, apa dia mau nguntit Iya. kita, apa? Nah, Iya. sebenarnya bukan bulan yang mengikuti kita. Aha, Jadi mataharinya? Bukan. Oke. Karena jarak bulan sama kita tuh jauh. Berapa? Kira-kira jarak bulan sama kita tuh sekitar sekilometer cahaya. Kilometer cahaya. Apa tuh ya? Kilometer dari Jarak Iya, bulan iya. sama bumi itu sebenarnya dekat ya. Iya, Karena bisa iya. dijangkau kan oleh Iya. manusia. Jarak matahari yang sama bumi yang jauh yaitu Oke, oke. berapa tahun cahaya kan kalau Oke, jarak oke, matahari. oke. Kalau bulan kan dekat. Ya jadi terus bulan kenapa ngikutin kita? Ya karena sebenarnya bulan itu besar. Oke. Jadi kayak kita melihat gunung, ya Oke. kan? Selama kita berjalan, gunung itu seperti seolah-olah begitu kita Enggak ya. Kemarin kita lihat Gunung Tangkuban Perahu, pas kita pergi dari situ, dia diam di situ. Bulannya ada terus. Kayak kamu berjalan di atas langit-langit rumah, di atas lampu. Aku tokek. Eh, Kok aku di langit-langit? misalkan kamu di rumah nih nak ya, kamu lihat lampu di atas, kamu jalan. Enggak ya. Lampu itu selalu ada kan? Sebenarnya lampu itu nggak ngikutin, karena pandangan kita saja yang masih bisa melihat lampu itu. Tapi aku ke toilet dia nggak ikut. Ketutupan tembok, nah. Gitu. Jadi ketika pandangan kita masih bisa melihat, sebenarnya bukan dia mengikuti kita, tapi dia masih terlihat oleh pandangan kita saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan ngerti ya nak ya. Ayahnya udah pasrah. Santai. Ya, untuk memadam emosi hari ini ya, kita iklan dulu sebentar. Ayah sudah mulai sedikit tertekan kayaknya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gue kece, gue kece, gue kece.